Jadi debt collector pengalaman yang baik itu pengalaman apa, Mas? Yang jelas kita punya... Ditagih, orangnya naksir sampean itu mbok tumpaki ngono. Ada yang seperti itu. Oh, ada ya. Yang tadi bayar pakai tubuh itu berarti itu penawaran apa permintaan itu? Oke guys, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit di channel YouTube Roy Sakti, dan kali ini kita akan adakan podcast yang belum ada judulnya, sampai sekarang bingung. Podcast undercover Roy Sakti, kok kedawon ya? Tapi ya sebabano lah ya. Oke, tapi sebelumnya kita buka masker dulu ya, dan buka kacamata dulu. Ini biar kelihatan keren. Nah, oke. Jadi di podcast kali ini kita nggak podcast kayak Deddy Corbuzier, tapi kita akan mengundang orang-orang dengan profesi-profesi yang unik dan mungkin selama ini Anda melihatnya sebagai seorang lawan di bawah kebengisan, wah serem-serem, hitam-hitam ya kan, sadis, wah. Karena kalau putih-putih, opa-opa ganteng nggak payu bang ya. Nah, kali ini saya akan mengundang salah satu orang yang pernah berada di dunia itu selama belasan tahun. Saya panggil aja Mas DC. Yes. DC Deddy Corbuzier ya. Nggak ada kolektor lah ya. Nah, jadi mohon maaf beliau agak tertutup. Harusnya pakai kacamata ya. Cuman karena kalau kacamata kemudian ini ngembun bos. Jadi ya wis lah gini aja. Oke, gimana kabarnya bos? Sehat. Sehat. Nah, bebas COVID. Bebas COVID ya. Jadi begitu teman-teman ya. Sebelum kita melakukan ini kita prokes. Tadi beliau Mas di sini juga udah rapid antigen. Saya kemarin juga rapid antigen. Jadi kita aman ya, bro. Thank you kedatangannya Adas di sini. Hari ini kita akan mengulik pembahasan tentang masa lalu ya, bisa dibilang masa lalu, kenangan, suka duka kenangan di situ. Oke bro, mulai masuk jadi profesi debt collector itu mulai tahun berapa bos? Kurang lebih sekitar 16-18 tahun yang lalu. 16-18 tahun yang lalu, berarti bongkoan nih. Mulai masuk itu. Baik debt collector, ini mucikari ini debt collector ya. Lah kan Papi. Open BO 16 tahun ya sudah mucikari loh bos. Lah iya toh, ini mucikari patih ini kan. Nah, kemudian sampai terakhir kapan? Kurang lebih hampir 3 tahun ini. Hampir 3 tahun ya. Berarti pas COVID ya, awal COVID. Sebelum COVID ya. Oke, luar biasa, bro. Berkelana di mana aja? Di institusi perbankan atau di leasing? Awal mulai masuk saya di leasing, terus dapat berapa tahun itu saya pindah ke perbankan. Wah, tadi termasuk awet lah ya. Berarti 16 tahun dedikasinya luar biasa nih. S3 misalnya, S3. Oh, S3 bro. S1, S2, S3 sudah profesor. Jadi profesor DC ini ya, guys. Nah sekarang gini, kita ngobrol santai aja mas ya. Iya. Nah, jadi gini, pas awal mula, saya pengen tahu nih, jadi teman-teman juga pengen tahu nih, pas awal mula apply untuk jadi DC itu memang tujuan hidup atau gimana? Kok tiba-tiba masuk kepingin jadi DC itu? Atau tiba-tiba karena lihat DC serem-serem, wah aku besok tak jadi DC gitu kan? Awalnya gimana tuh bro? Ini ceritanya mungkin panjang, cuman singkat aja. Awal mulai sebelumnya saya nggak kepingin bekerja ikut orang, apalagi jadi DC. Iya. Nggak ada lah orang yang cita-cita jadi DC itu nggak ada. Ngeri. Akhirnya waktu itu ada tawaran, kebetulan usaha juga lagi goncang, ya wis lah. Saya coba di sini, siapa tahu nanti jadi batu loncatan. Batu loncatan ya, oke. Tapi ketika ngelamar tuh tahu bahwa jadi debt collector? Atau nggak tahu, cuman belum tahu. Oh belum tahu ya? Belum tahu, ngelamar, terus ditawarin, terus pas ditawarin wis. Saya mikirnya dulu cuman ngambil angsuran aja. Ngambil angsuran. Iya. Jadi lowongan kerjanya tulisannya apa Pak? Admin?
Waktu itu bukan admin apa ya? Nggak ada kata-kata kolektornya. Nggak ada kolektornya ya? Kolektornya nggak ada. Oh iya. Sama Pak. Terapis pijet itu nggak ada lowongan kerja itu kemudian bagi terapis pijet plus nggak ada. Ya, semua pasti anunya kan tenaga kesehatan. Cocok di somasi aku ya kan? Somasi aku. Saya kira kan dididik somasi loh. Wah, kacau. Ya. Nah, berarti awak Anda tahu pas jadi debt collector itu pas setelah masuk atau pas sebelum tawarin ini mau jadi debt collector mau nggak itu? Setelah masuk yang pasti. Setelah masuk. Berarti terjerumus ya? Iya. Kayak kecelik gitu kan bahasa Jawa kecelik ya? Gitu. Oh. Terjerumus di lubang yang nikmat dulu ya. Nikmat sesaat ya. Nikmat sesaat ya. Wah. Nah, pas awakmu melebui ya. Ya apa perasaanmu? Pas masuk antara seneng antara enggak ya campur. Senengnya saya pasti dapat gaji. Dapat gaji. Oke, senang. Oke. Terus campur apa nih? Job desk-nya waktu itu saya juga belum tahu seperti apa. Yang saya tahu kan cuma ngambil angsuran, kunjungi udah beres itu. Oke. Dan sadar menjadi debt collector itu setelah berapa bulan itu? Bahwa pekerjaan ini banyak bahaya. Lepas dari training kurang lebih 1 minggu. 1 minggu di training? 1 minggu training, setelah itu lepas. Itu training jadi apa nih? Jadi debt collector? Iya. Oke. Ono training gini berarti ya? Jadi di situ ternyata ada trainingnya? Ada trainingnya. Nah, trainingnya itu ada praktek gitu atau gimana? Kita cuma ngikuti senior aja. Oh, senior aja ya? Iya. Bahwa ini kita menyelamatkan aset perusahaan. Iya. Aku soalnya pernah, kan punya modul training debt collector itu punya. Nanti kan ada master list-nya itu warna kuning, hijau, merah. Kuning, hijau, merah. Nah, ya, bodoh berarti. Berarti list modulnya itu ada tuh. Saya ada modulnya tuh. Pas kata Abawa. Jadi itu saya dapat modul tuh nggak sengaja, Mas. Jadi pas ngajar di Bali, ya kan pas ngajar Credit Card Revolution workshop, ternyata sebelah training DC. Wah. Iseng-iseng saya masuk, kan? Loh kok modul kolek, tak coba bos, ya kan? Tak ambil tak baca dari situ saya tahu bahwa kemudian kan itu macam-macam nanti kita bahas, ya. Nah, oke, jadi ketika masuk bread, nah kemudian orang di rumah tahu nggak tiba-tiba Anda masuk kemudian ternyata jadi debt collector? Itu tahunya setelah berapa lama itu? Itu tahu setelah kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Baru saya ceritakan pekerjaan saya seperti itu. Cerita ya? Bukan kemudian ada yang lapor? Bukan. Nggak ada. Terus, ya apa perasaan keluargamu itu ketika pertama kali tahu bahwa jadi debt collector? Suruh cepat berhenti waktu itu. Barusan masuk suruh cepat berhenti ya. Aduh, padahal kalau urusan yang lain jangan cepat-cepat, Mas. Ini malah suruh cepat tadi kan. Ejakulasi dini dong ini kan. Pokoknya guyon lah ya. Coba serius, Mas. Santai ya kan. Nah, untuk cepat berhenti. Nah, kemudian tapi ternyata kok 18 tahun, Bos. Enak itu konyolnya itu. Akhirnya jadi gimana itu coba? Dengan alasan saya tak pindah ke bagian aja. Sekarang saya di kantornya sebagai admin atau apa itu. Cuman itu. Kalau tetap di DC-nya orang rumah nggak tahu ya berarti. Seolah-olah gitu. Memang. Jadi podo mbek sepa ya. Iya. Lah ono sing ngaku lho diomong kan open BO. Lah ono sing ngaku ya kan. Taunya kerja jadi SPG, ya toh kemudian kerja di pameran, kan begitu tuh. Pengalaman ini Mas. Biasa sih open BO. Saya nggak pernah loh ya teman-teman ya, haram. Kata Ustaz haram ya, nggak boleh ya. Nah ini open BO nih. Kok malah bahas open BO? Debt collector, Nah sekarang dalam perjalanan ini ada cerita-cerita menarik nggak tentang menagih orang itu ketemu kan? Saya yakin Anda itu bertemu dengan banyak jenis manusia ya, yang ditagih ini. Kemudian bagaimana? Ceritakan, Bos. Pengalamannya itu bagaimana? Pengalaman
Yang jelas banyak tantangan di situ. Oke, pastilah. Banyak tantangan, dan untuk cerita yang pengalaman yang kurang baik pun ada, pengalaman yang baik pun juga ada. Sebentar. Jadi debt collector pengalaman yang baik itu pengalaman apa, Mas? Yang jelas kita punya. Ditagih, orangnya naksir sampean itu mbok tumpaki ngono. Ada yang seperti itu. Oh, ada ya. Wah, luar biasa. Dibayar dengan tubuh. Wah, ya. Ayo nggak? Ya lumayan sih. Oh. Kalau mau saya hubungkan nanti. Oh, waduh. Jangan di sini, bro. Bisa lali kok. Itu karena terpaksa apa kesengsem, bro? Mungkin kalau. Apa doyan memang wongnya? Bisa jadi terpaksa. Oh. Ada juga cerita yang dari teman-teman yang lain yang sesama penagih juga. Ya, memang kebiasaannya kayak gitu. Wah, kebiasaannya kayak gitu. Biar nggak ditagih. Waduh. Ini menarik teman-teman ya, kebiasaannya kayak gitu. Jangan-jangan yang kebiasa kayak gitu lihat ini itu. Tenang aja, ini teman-teman ada yang mau daftar ini ya. Waduh. Wah, menarik juga itu ya. Nah, aku kok malah jadi kepingin jadi debt collector dia. Kacau. Nah, naik pengalaman nggak enak ya. Pasti kan kita tahunya itu pengalaman yang tidak enak. Iya, untuk pengalaman yang nggak enak itu kadang di jalan dicegat sama nasabah, bawa preman, bawa masa kayak gitu. Pernah nggak ngalamin yang paling sadis, paling deg-degan ini pas momen apa, Pak? Itu saya pernah dapat pengalaman yang ngeri itu. Di suatu daerah ya, saya nggak mau menyebutkan daerah itu karena hampir semua kolektor tahu di situ. Jodipan macam. Bukan kabupaten. Kabupaten ya, kabupaten ya. Begitu saya ke rumahnya, saya jelaskan saya dari perusahaan ini, saya mau nagih. Akhirnya dia nggak langsung marah. Nggak langsung marah. Kalem. Nyantai itu, masuk ke rumah saya mikir bawa uang untuk bayar angsuran. Wah, lego. Mikirnya wah sih oleh insentif. Aman insentif. Ternyata bener bawa uang. Tapi bawa senjata tajam celurit. Wah. Ditaruh di atas jok. Wah. Nah, di situ saya suruh milih. Milih uang, kontak, apa celurit, Mas? Milih duit toh, bro? Kalau milih duit, celurit ya. Kalau saya ngambil uang dapat double. Oh, oleh double. Iya. Uang angsuran sama bonus nanti di kantor. Oh, ngono ya. Itu yang entek gede. Entek ya kan? Ya. Aduh. Nyesut ya kan. Akhirnya mundur, Mas. Akhirnya saya milih pekerjaan nanti. Milih pekerjaan ya. Saya apa gawon. Kan milih unit gawon. Milih duit gawon. Wah. Ternyata begitu ya. Iya. Cuman jadi konyol. Akhirnya sempet kayak jadi saudara sendiri. Oh, dari itu akhirnya ngobrol jadi saudara. Makin dekat ya. Oke. Tahu siapa dia. Seperti apa. Jadi teman-teman, debt collector juga manusia ya. Debt collector juga manusia. Nah, sekarang gini, Mas. Sampai ini kan sudah pengalaman jadi debt collector. Dalam memprofiling seseorang itu dibagi dalam beberapa kategori. Untuk kategori debitur itu ada debitur yang bulat, debitur yang niat bulat ya. Sama apa ya istilahnya? Tidak mau bayar sama tidak langsung tidak mau bayar apa tidak bisa bayar. Tidak mau bayar. Kalau aku lihat di modul itu begitu. Ya. Ada yang namanya, jadi gini, di modul debt collector itu ada yang pokoknya dia ini tidak mau bayar sama tidak bisa bayar. Karakter ya. Berarti modulnya podo tuh. Iya, sama aja. Nah, jadi gini, misalnya nih, apa yang bisa membedakan sampean bahwa oh ini orangnya ini tidak bisa bayar atau tidak mau bayar? Yang pertama, waktu kita nagih, kita kan pendekatan dulu. Ya. Kita nggak langsung main sikat. Gitu. Kita pendekatan dulu, seperti apa orangnya,
sama kondisi di rumah itu yang jelas. Baru kita tahu orang ini memang nggak bisa bayar atau memang niat nggak mau bayar. Oh, oke. Kalau dia itu contoh begini, kan banyak sekarang kayak viral, kayak kemarin ada yang viral video debt collector sampai teriak-teriak, kemudian sampai kotek-kotek nyanyi distract. Itu kira-kira itu dia dikatakan kok sampai orang itu melakukan seperti itu. Itu karena debiturnya tidak bisa bayar apa tidak mau bayar kategorinya. Biasanya kalau teman-temanmu ataupun awakmu dulu sampai melakukan tindakan yang seperti itu tuh kategorinya yang mana sebenarnya maksudnya? Itu 50% lebih debitur yang nggak mau bayar. Jadi Anda mampu ya. Ya. Oke, teman-teman. Ya ini ya teman-teman ya saya ngomong ya. Jadi kadang-kadang kalau ngadepin debt collector ya, kadang-kadang yang bikin orang jengkel ya, Anda itu sudah nggak bayar masih merasa bener. Betul nggak ya, Mas? Betul, sepakat. Betul ya kan? Wes lah, nggak bayar ya sudah, tapi perasaan itu jangan merasa paling bener. Wah, pakai bawa apa-apa segala. Nah, kan malah orang Malang ini ngomong nggak teli, nggak ada, kan? Nah, sekali gini, kalau orangnya tidak mampu bayar, misalnya kan gini, misalnya kan orangnya ini Anda lihat sekilas, wah ini nggak mampu nih. Terus tindakan apa yang Anda lakukan? Kalau orang yang nggak mampu, ini pengalaman Anda ya, pribadi ya teman-teman ya. Jadi ini itu udah tiap orang stylenya beda-beda ya. Debt collector kan beda-beda. Nah, misalkan dia lihat, wah ini nggak mampu bayar nih. Ini ada dua jalan sebetulnya. Ya. Yang pertama sesuai SOP. Kalau sesuai SOP kita ngasih apa itu surat peringatan 1, 2, 3. Oke, sesuai SOP. Direspon, baru kita ambil unitnya. Oke. Sesuai SOP. Yang nomor 2 yang tidak sesuai SOP apa? Yang nomor 2 macam-macam itu yang tidak sesuai SOP. Kadang-kadang contoh. Ada yang paling banyak itu kita nalangi. Hah? Nalangi? Iya. Bayari? Iya. Jadi kita bikin kasarannya bikin bank di dalam bank. Wah, dana talangan. Sebentar. Aku nggak masuk ini kan? Orang nggak bayar. Iya. Terus buat talangi. Iya. Kok loman Pak awakmu? Kita kan dapat insentif dari situ. Apakah insentifnya mampu sama insentifnya? Contoh misalnya. Kasih nominal, misalnya nggak bayarnya 5 juta gitu. Iya. Kalau Anda talangin, dapat insentif berapa ya, Mas? Insentifnya kan double. Dari 5 juta itu debitur kita tarik 15%. Oke. Untuk bunganya. Iya. Belum lagi insentifnya. Oke. Jadi ada kasus-kasus bayarin itu ya? Iya. Sering nggak kejadian kayak gitu tuh? Hampir semua. Wah, ini yang kadang-kadang masih nggak masuk akal kan? Wah ya tak pura-pura gak duwe ya ngono kan? Iya. Wah, ketemu koncomu kok dianu lho, Bro. Wah, bocorno rahasia kon ya. Tahan wae ya. Ya lah. Ini semua. Enggak semua ya, certain case. Kadang-kadang ngejar target, betul ya Mas ya? Jadi kadang-kadang teman-teman ini saya tahu kondisinya gini loh, misalnya ini udah ditarget misalnya 1 bulan berapa unit biasanya? Iya. Kalau biasanya targetnya itu berapa sih Mas? Berapa unit apa berapa nasabah atau nominal berapa juta? Nominal ya, yang kita angka rasio. Oh nominal, ya jadi gini teman-teman ya, misalnya ini tutup poin nih kurang sakmene kan? Wah. Mek gara-gara kurang tagihan 5 juta tapi bonus school 10 juta gak muncul. Wah, ini tak talangin itu kan. Seperti itu. Oke. Jadi jangan gebiar uya semua kayak gitu, bangkrut, Bos. Iya. Nah, itu tuh. Oke, paham. Ya. Jadi kita sama-sama belajar, teman-teman. Jadi ada certain case seperti itu, ya. Nah, kemudian yang tadi bayar pakai tubuh itu berarti itu penawaran apa permintaan itu? Yang jelas penawaran, bukan permintaan kita ya. Oh, bukan permintaan ya? Iya. Oh, tak kirain permintaan mau ini atau ini, enggak ya? Oh, penawaran ya? Iya. Penawaran dari customer. Ada yang seperti itu. Soalnya saya sendiri juga pernah ngalami seperti itu. Waduh. Banyak lagi gitu. Ada.
Jarang sih. Jarang. Aduh. Mungkin saking kepepet wong. Kepepet wong wis ngangkang beres. Iya. Biar nggak ditagih. Ya. Paling sih mbok tagih LC karaoke paling ya. Kemungkinan ya. Oh, I see. Kita cari sasaran LC karaoke, Bos. Oke, nah menarik. Aduh. Ini harusnya membahas serem kok malah kisahnya guyon tok iki. Kacau podcast iki dadi iki, gak apa-apa lah, santai ya. Wah, ini menarik ya. Nah, sekarang begini, Bro. Nah, terus kalau itu kan kalau orang tidak mampu. Nah, tapi kalau kemudian ketika Anda melihat, oh ini kelihatannya mampu nih, tapi tidak mau. Apa yang ada adrenalin nggak di awakmu, Po? Itu yang jadi tantangan tersendiri buat kita. Oke, menarik nih, jadi tantangan ya. Iya. Gimana? Coba dijelaskan. Semakin orang nggak mau bayar padahal dia mampu. Iya. Kita semakin tertantang. Oke. Untuk bisa, ya apa sih cara ngilungi supaya bayar? Wah, jadi kayak mainan game ya. Ada tantangan menaklukkan ya. Oke. Jadi analoginya begitu teman-teman. Jadi kenapa Anda itu ketika Anda didetek kemudian Anda ini kelihatannya mampu tapi tidak mau bayar? Kenapa debt collector makin melonjak? Istilahnya kan improvisasi itu mulai keluar ya. Kadang-kadang sampai ada yang muncul distract sampai yang teriak-teriak, kemudian ada yang sampai nyanyi-nyanyi, kemudian sampai bentak-bentak. Itu kan karena ada tantangan di situ ya, Bro. Oh, I see. Dan caranya juga macam-macam untuk. Ya, pasti itu improvisasi debt collector ya. Jadi teman-teman ya, kata kuncinya adalah sebenarnya ketika Anda menghadapi debt collector, tunjukkan kalau memang kondisinya jujur lah, kondisinya nggak ada ya nggak ada, ya kan, nggak punya, ngobrol dulu. Karena kadang-kadang teman-teman, mungkin Anda nggak punya uang, tapi rumah Anda gedong. Sekalian promosi. Kalau mau belajar kartu kredit di CCR Newbie, ini buku khusus buat orang-orang yang pemula banget. Nah, kembali ke sini ya. Jadi gitu teman-teman. Kadang-kadang kan namanya berasumsi ya, Bro ya. Kan banyak kasus begitu. Nah, lihat rumahnya kok gede, tapi bayar saat ini kok nggak masuk akal, ya kan? Itu kan menjadi analisa tersendiri. Nah, kalau Anda tidak mengutarakan, karena kadang-kadang ini bos, ya kan? Jadi dari sisi kan saya berbicara dari sisi nasabah. Iya. Kadang-kadang nasabah itu rumah gede itu rumah warisan, dan pas memang nggak punya duit itu loh. Cuman karena gengsi lah ini, nggak mau ngomong gitu loh kan? Nah, nggak mau ngomong, nggak ngejelaskan. Akhirnya jadi kemudian persepsinya seperti itu. Iya. Nah, jadi buat teman-teman jangan gengsi. Kalau memang tidak mampu bayar, jelaskan baik-baik, ya kan? Saya lagi nggak mampu bayar, jangan dilihat ini rumah gede, ini kan rumah bayar listrik aja sudah nggak mampu, Pak. Kan kalau Jawa laku ya laku. Kan kalau dijelaskan kondisinya, ya minimal paham lah itu loh. Iya. Karena gini loh, simpel teman-teman. Nggak saya coba pengalaman Anda ya. Kalau nasabah itu menghadapi dengan baik-baik, apakah Anda kemudian menjadi kasar ataupun memancing-mancing ataupun sama-sama baik? Malah sebaliknya, kita jadi lebih baik. Oh, oke. Oke. Nih, pertanyaan masih ya teman-teman ya. Jadi, kalau Anda baik, orang jadi baik. Kalau Anda nyolot ya semakin nyolot. Nah, jadi kata kuncinya di situ teman-teman ya. Jadi podcast ini saya tidak menyudutkan satu pihak. Saya tidak belani Anda sebagai nasabah, walaupun Anda murid-murid saya. Saya juga tidak membelai debt collector, ini profesi. Iya. Nah sekarang gini Mas, ini yang banyak orang ketika kita ini duel sama menghadapi debt collector, ya. Dari sisi Anda, pernah nggak sampai itu menjadi urusan pribadi? Kemudian Anda nagih orang, kemudian Anda semua ini. Kemudian tiba-tiba Anda itu jengkel secara pribadi menjadi pribadi. Pernah nggak seperti itu, Mas? Kalau saya pribadi nggak pernah. Nggak pernah ya. Karena berarti sama depolit. Jadi nasabah ya dianggap profesi gitu ya? Iya. Oh, oke. Bisa-bisa nasabahnya yang ke Anda kayak dendam pribadi? Itu yang banyak. Oh, itu yang banyak. Wah. Ya. Ada yang ini aku dengar orang ya. Jadi ada dengar nggak tahu dari debt collector yang lain. Dari debt collector itu susah Mas. Kenapa? Kalau kumpul itu nggak bisa dengan sama non debt collector, harus sesama debt collector kumpul. Sebetulnya nggak juga. Loh ya, tak kok loh. Loh apa gitu kan?
Kalau aku kumpul dengan orang awam, tiba-tiba ketemu nasabah, aku bisa dibacok Pak aku Pak. Oh, iya. Nek podo-podo debt collector ya aman itu loh. Koncone akeh. Temennya akeh. Enggak tahu kayak gitu enggak? Ada enggak? Enggak ya, enggak juga ya. Ya, ada itu, beberapa yang seperti itu tiap orang berbeda-beda ya teman-teman ya, bukan aturan. Jadi teman-teman ya, ketika Anda berhadapan dengan debt collector walaupun kesannya seperti Anda itu kayak spesial ya kan? Kayak ini apa, tapi semuanya itu hanya sebatas hubungan kerja. Iya. Ya. Sama ketika Anda open BO, kelihatannya kayak cinta sejati, ternyata itu cuma transaksional, teman-teman. Hanya menyenangkan nasabah, habis itu ya nggak ada. Cok kepencut. Nah, kan kadang-kadang ngono arek-arek kan. Iki. Pengalaman. Waduh. Kok api ya cinta, seneng be aku kan. Wah. Ayo siapa yang begitu, ayo ngaku. Hah? Ternyata itu cuma sekedar profesi. Sama debt collector juga sama teman-teman. Nah, ya ini menarik nih. Nah sekarang Mas, aku tanya nih, kok pensiun? Nah, kenapa yang menyebabkan ini pensiun? Itu ceritanya yang jelas dasarnya masalah agama juga. Agama juga. Yang kedua, saya pernah lagi di salah satu kota. Iya. Itu yang akhirnya menyadarkan saya atau kena di hati. Gimana itu? Orang itu benar-benar nggak punya dan benar-benar hancur. Cuman karena anaknya debitur nasabah. Oke. Anaknya yang nggak bisa menghargai kita, akhirnya kita sikat dia. Akhirnya bapaknya muncul di situ menjelaskan memang kondisinya seperti ini, hancur semua memang. Dari situ saya mulai, aku ngelarani wong akeh. Wah. Ternyata debt collector juga punya hati loh teman-teman ya, jangan dikira nggak punya hati kan. Kadang-kadang orang itu melihat sosok debt collector itu kayak orang nggak punya hati, tidak berperi kemanusiaan. Iya. Gitu. Asli di dalamnya ya apa ya wedi kan. Iya. Sebentar aku tanya nih, ketika nagih nasabah itu wani apa ono perasaan takut? Ada perasaan takut sih sebenarnya. Kan kita nggak tahu nasabah itu kayak door prize loh bos. Iya. Kan kita berani aja karena kita nggak salah. Oke. Cuman kan kadang-kadang ketemu door prize yang kan. Wah iya. Resikonya seperti itu. Oke. Dan akhirnya ini ya. Nah, dan akhirnya memutuskan pensiun ya Mas ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan ketika setelah pensiun, hati lebih tenang atau sama aja? Atau kangen dengan dunia lama? Kalau kangen. Wah, kangen yang tadi dibayar. Oh bukan. Oh bukan ya. Oh tak kira kangen itu. Yang jelas kangen dunia penagihan seperti itu. Wah kangen. Ya, jadi ini biasa kayak orang bercinta itu kan pertama sakit lama-lama menikmati ya. Iya betul. Oke. Dikangenin apa sih? Dikangenin apa sih? Cara kita ngadepi orang terus. Menaklukkan ya. Kita ngasih solusinya. Oke. Berarti gini ya, ada perasaan ketika orang ditagih dan bayar tuh kayak wah menang gitu ya. Betul. Kayak nggak cewek, ya kan? Speak cewek kemudian big wah itu playboy gitu. Nikmat ya kan? Kenikmatan itu toh sama ya. Iya. Saya jadi pembicara juga gitu kan, ketika sudah orang banyak ngobrol tuh wah itu kenikmatan. Oke. Jadi itu ngangenin teman-teman ya. Itulah kenapa ada sisi yang seperti itu. Oke. Tapi lebih tenang nggak sekarang dengan kondisi? Kalau sekarang jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang ya. Tapi kangen ya. Itulah kenapa 16 tahun. Jadi adrenalinnya di situ bikin hidup lebih hidup ya. Iya. Nah, ini mungkin sama. Ini sama nasabah yang biasa macet, kemudian utangnya lunas. Kemudian nggak diteror debt collector, kangen. Hutang lagi, teror lagi ya kan? Jangan-jangan ini anak-anak BDJKK yang sudah bertahun-tahun masih tetap di grup itu ya,
nggak lulus kan, padahal utang udah lunas. Saya itu kan punya kelas BDJKK itu teman-teman masalah itu loh. Saya ngomong kalau sudah selesai masalahnya cepet keluar. Masa di isolasi rumah sakit ya di Wisma Atlet terus saya kan kangen loh kan. Jadi rasanya kalau nagih debt collector kemudian dia tuh nggak bayar tuh lego gitu kan. Sendiri ada fetish tersendiri. Ya itu katanya. Oke, Mas, bentar ya Mas, sebelum kita mengakhiri acara ini, aku takal. Anda sebagai debt collector, berarti kan nagih utang. Iya. Pernah utang nggak? Pernah. Oh pernah. Pernah berebet nggak? Pernah nggak bayar apa segala? Pernah. Pernah. Berarti pernah ditagih debt collector? Pernah ditagih juga. Wah. Terus ngadepinnya gimana? Kan biasa aja kan? Oh biasa ditagih kemudian tagih. Yang jelas derdek juga. Loh, kok iso? Iya, namanya orang salah. Oh. Kita diteror seperti itu juga. Loh, padahal kan biasa neror. Kita juga punya hati. Oh, kita juga punya hati. Ya. Yang jelas ada terkena sedikit lah. Oh, meskipun kita tahu nanti solusinya seperti apa, caranya seperti apa itu. Tapi ya tetap ada. Oh, oke. Jadi ternyata debt collector pun bisa ditagih debt collector. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau debt collectornya itu pressure, cedret, ya kan, kemudian sampai neken-neken apa segala, mungkin dia juga jatuh tempo. Bisa jadi. Iya, debt collector yang diteror debt collector, jadi dia begitu. Akhirnya balas dendam. Balas dendam. Oke Mas, aku mau tanya nih, pertanyaan terakhir deh. Jadi debt collector tuh sebulan tuh bisa dapat berapa sih? Range-nya? Gajinya. Kalau gaji insentif? Kalau gaji kira-kira kan UMR. UMR, gaji UMR. Insentif bisa sampai berapa? Insentif minimal sekitar 4 juta. Oh iya. Maksimal pernah gede berapa? 20 sekian. Wah, gede ya. Itu dapat berapa persen? 20 itu insentif itu berapa persen dari ditagih? Itu target 20%. Jadi 20%. Berarti kalau 20 juta ya berarti kan 100 juta yang ditagih ya. Wow. Ya pantesan akhirnya jadi debt collector. Gimana ya teman-teman? Paling habis nonton YouTube mereka pada daripada aku ditagih lu ada debt collector aja lah. Itu kelihatannya begitu. Ini podcast nggak menyembuhkan malah menyesatkan ini. Wah. Oh berarti besar juga ya. Itu yang membuat orang juga menarik ya, sebanding dengan resikonya teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ini percakapan yang menarik ya. Saya itu masih mengundang kalau ada di sini yang berprofesi sebagai debt collector pinjol. Nah, sekarang ini nih sebentar ya, aku tanya nih. Kalau sekarang ini kan banyak kasus debt collector ya, debt collector yang nelpon. Menurut Anda debt collector itu masih wajar apa sudah keterlaluan? Sudah keterlaluan sekarang. Bahkan dari seorang debt collector itu udah keterlaluan ya. Iya. Oke. Kadang bahasanya yang disampaikan sudah ngawur ya, nggak ada di nurani, sudah ada apa ya. Wah, kita lagi nyari teman-teman narasumber debt collector karena banyak kan debt collector itu orang Jakarta. Lah kan kita kan di kota kecil kan nggak ada, di kantor pinjol nggak ada di sini bos. Nah nanti deh kalau ada teman-teman juga referensi, kalau ada narasumber debt collector saya ingin ngobrol-ngobrol begini dan ingin tahu lah kita dua sisi lah ya. Oke Mas, thank you sudah hadir di sini dan sangat menarik sekali teman-teman ya. Coba kasih komen ya kan, apa kesan Anda setelah menonton video ini dan terima kasih Mas. Kita tutup ya guys. Oke, sebelum ditutup jadi gini dulu ya. Oke, see you guys. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, go.